Minasan, konnichiwa. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Ami di channel Loli Meindo. Dozo yoroshiku ne, pyong. Sebelum aku bahas anime berikut ini, gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Semoga sehat selalu ya. Karena kali ini aku mau bahas anime yang bikin kalian sedikit iri nih. Jadi buat kalian yang masih jomblo, siapkan hati kalian ya. Oke, langsung aja yuk. Di video ini aku mau bahas 10 anime yang karakter utama dan heroinnya tinggal bersama. Nah, dari tinggal bersama aja kalian udah tahu kan? Pasti akan banyak dibumbui keanehan dan kemesraan mereka yang unik dan lucu. Bagi kalian yang jomblo, kayaknya siap-siap lo guling nih. Oh iya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini ya, agar aku semangat buat video baru setiap minggunya. Arigato! Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Papa no Yukoto kikinasai. Anime ini bercerita tentang Segawa Yuta, seorang mahasiswa semester pertama yang hidup sendirian karena kedua orang tuanya meninggal sejak dia kecil dan kakak yang merawatnya sudah menikah dengan seorang duda, 2 anak dan dikaruniai seorang gadis kecil. Di kampus, ia bergabung dengan sebuah klub aneh yang isinya seorang lolicon akut pemburu anak kecil bernama Sako Shuntaro, seorang cowok keren dan playboy bernama Koichi Nimura, serta ada gadis cantik yang memikat dirinya yaitu Raika Oda. Tapi pada liburan musim panas, dia diminta oleh kakaknya yaitu Yuri Takanashi untuk menjaga anak-anaknya karena kakaknya ingin berlibur dengan suaminya. Dan karena merasa tidak enak, akhirnya Yuta menjaga anak kandung kakaknya yang masih berumur 4 tahun bernama Hina, dan kedua anak tiri kakaknya yang pertama si Sunder bernama Sora, dan yang kedua gadis kelas 5 SD yang penuh semangat bernama Miu. Selama liburan musim panas, dirinya dengan 3 anak kakaknya menghabiskan liburan bersama, tapi sayangnya ada sesuatu yang menyakitkan sehingga Yuta terpaksa membawa kabur ketiga anak kakaknya dan sekaligus menjadi papa baru untuk merawat mereka bertiga. Tonikaku kawaii. Anime ini menceritakan 2 pasangan muda, Yuzaki Nasa dan Yuzaki Tsukasa. Dimulai dari sang suami Nasa yang memiliki nama aneh dan berbau luar angkasa. Karena namanya yang cukup unik dan aneh, dia sering diledeki oleh teman-temannya dan dirinya bertekad untuk menutupi itu semua dengan kesuksesan. Sampai pada suatu malam, entah gimana dia tersipu oleh seorang gadis cantik yang ada di seberang jalan. Karena terlalu terpana, dirinya tanpa sadar menyeberang jalan dan menghampiri gadis itu. Sayangnya ada truksan yang sedang lewat. Ketika dia hampir tertabrak, dirinya diselamatkan oleh gadis tersebut. Dan tanpa disadari, Nasa membuat sebuah janji kepada gadis yang telah menyelamatkan hidupnya kalau dirinya bersedia menikah dengan gadis itu. Anime romance yang akan bikin para jomblo menangis ini akan mengisahkan keseharian manis mereka dan masa ketika mereka mulai merakit rumah tangga di masa muda. Onegai sensei. Anime ini menceritakan Kei Kusanagi yang saat itu melihat seorang wanita diliputi cahaya aneh di tepi danau. Dia mengetahui kalau wanita itu sebenarnya adalah seorang perwira tinggi dari Federasi Galaksi yang bernama Mitsuho Kazami. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, dia menyamar menjadi seorang guru yang mengajarinya di SMA. Jadi intinya, alien tersebut juga gurunya. Terlepas dari semua rahasia yang dia temukan ini, dia dan gurunya semakin lama semakin dekat dan cinta di antara mereka berdua pun semakin terlihat jelas. Namun karena kedekatan mereka dan juga Kei mengetahui rahasia dari Kazami, mereka berdua pun akhirnya menikah. Duh, nasib banget ya. Bersama-sama, pengantin baru ini harus merahasiakan pernikahan mereka. Tidak hanya dari teman-teman SMA Kei, tetapi juga Federasi Galaksi. Dari sinilah kisah cinta dengan perbedaan usia yang cukup jauh, tapi dipenuhi komedi dari pasangan alien dan muridnya pun dimulai. Renai Boukun.
Cerita anime ini berawal karena sosok malaikat bernama Guri yang salah menulis nama seorang manusia di dalam buku Kiss Note. Kiss Note merupakan buku yang berasal dari para Cupid yang memiliki kekuatan untuk membuat orang yang ditulis namanya di buku tersebut akan saling jatuh cinta dan kemudian berciuman. Karena sebuah kesalahan, Guri malah menulis nama seorang siswa SMA biasa, yaitu Aino Seiji. Karena hal tersebut, Guri turun ke bumi dan memaksa Seiji untuk berciuman kepada gadis lain dalam waktu kurang dari 24 jam. Jika tidak, Seiji akan menjadi sengsara dan jono selama-lamanya. Duh, kasihan ya. Walaupun tergesa-gesa, dengan bantuan Guri, akhirnya Seiji pun memutuskan dan memberanikan diri untuk mencium seorang gadis populer di sekolahnya, yaitu Hiyama Akane. Namun mereka belum tahu siapa dan bagaimana sifat asli dari Akane. Disinilah awal kisah mereka dalam menemukan dan memperebutkan cinta romansa dari Aino Seiji. Domestic na Kanojo. Anime ini ngasih tahu kita sebuah filosofi nih, yaitu masalah cinta terkadang tidak akan berjalan sesuai apa yang diinginkan setiap pasangan. Terkadang ada saja masalah di dalamnya, bisa konflik kecil sampai ada orang yang mengganggu atau ketidakcocokan setelah menjalani hubungan tersebut. Kisah dari anime ini akan memperlihatkan seberapa susahnya menjalani sebuah hubungan dengan serius. Seorang pelajar SMA bernama Natsuo sangat menyukai gurunya yang cantik dan ceria bernama Hina. Akan tetapi, suatu hari dia bertemu dengan seorang gadis pemurung bernama Rui. Dan di pertemuan itu mereka melakukannya. Kalian pasti tahulah melakukan apa. Tak lama setelah itu, ayah Natsuo yang hidup sendiri berniat menikahi seorang wanita yang sudah mempunyai 2 anak. Dan ternyata anak dari wanita tersebut adalah Rui, gadis yang pertama kali Natsuo tiduri dan Hina yang merupakan guru yang dia sukai. Dari sinilah kehidupan penuh konflik mereka pun dimulai. Kalau antara keluarga atau cinta, kira-kira mana nih yang harus kalian pilih? Oni Ai. Oni Ai atau Oni-chan dakedo ai sae areba kanke nai yo ne menceritakan tentang 2 saudara yang terpisah selama 6 tahun karena kematian kedua orang tua mereka dan akhirnya mereka tinggal di keluarga asuh yang berbeda. Kini kakak beradik Himeno Koji yaitu Akito dan Akiko kembali bersama. Mereka berdua sangat dekat, terutama sang adik Akiko yang terang-terangan menyebut dirinya sangat-sangat mencintai kakaknya yakni Akito. Namun cinta tersebut tak digubris oleh Akito yang menganggap Akiko hanya sebatas adik yang harus ia lindungi. Kini mereka mulai tinggal bersama dan bersekolah di akademi yang sama. Hidup layaknya seorang kakak adik yang normal dan penuh kasih sayang. Akiko bermimpi untuk tinggal berdua bersama kakaknya tercinta dan menjalani kehidupan romantis yang selama ini ia impikan. Sayangnya mimpi tersebut hancur setelah Akiko mengetahui ada 3 gadis lain yang hidup bersama mereka. Terlebih lagi mereka juga tertarik dengan Akito. Duh, rumit juga ya kalau di posisi Akito. Outbreak Company. Anime ini berkisah tentang seorang remaja bernama Shinichi Kano. Dia adalah otaku yang tertutup dengan pengetahuan luas tentang anime, manga, dan video game. Suatu hari setelah melamar pekerjaan dengan harapan melarikan diri dari kebiasaan buruknya, ia malah pingsan dan tiba-tiba saja terbangun di kerajaan Erudanto, yaitu dunia fantasi yang penuh dengan elf, naga, dan kurcaci. Sejak itu, Shinichi diberi tugas yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Jepang. Tugas itu adalah menyebarkan budaya otaku di seluruh dunia dengan menjadi otaku missionary. Untuk mencapai misinya, Shinichi mendapat dukungan penuh dari pemerintah Jepang. Dia juga dibantu oleh pelayan setengah elf dari Myukeru dan putri Petoraruka dari Kekaisaran Erudanto. Bersama dengan kelompok sampah ini, ia akan mengatasi rintangan politik, kelas sosial, dan diskriminasi etnis untuk mempromosikan cara-cara otaku di dunia baru ini. Nenpa Onna to Seishun.
Anime ini bercerita tentang Makoto Niwa, seorang yang sangat cermat menghitung jumlah pengalaman positif dan negatif yang dia hadapi selama hidupnya. Ketika orang tuanya pergi ke luar negeri, dia pindah ke kota baru untuk tinggal dengan bibinya yang super mole. By the way, karakter ini best move buat kalian nih. Kota baru tersebut ternyata memiliki gosip yang selalu berbau dengan penampakan alien. Dan anehnya, sang bibi yang mengaku jomblo ternyata mempunyai anak bernama Towa Erio. Sayangnya, bibinya tidak mengakui Erio karena dia menganggap Erio adalah alien. Dan sikap Erio sendiri sangat aneh karena dia selalu membungkus badannya dengan futon. Disinilah kehidupan baru Makoto dimulai. Di kota yang selalu dipenuhi dengan alien, bersama dengan sepupunya yang aneh dan bibinya yang suka merangsang Makoto di atas atap yang sama. Ai Tenchi Muyo. Dalam cerita anime ini, dunia berada dalam kekacauan. Semua kehancuran ini diakibatkan oleh Bashu. Anime ini bercerita tentang seorang bernama Tenchi Misaki yang sekarang disuruh untuk menyelamatkan dunianya. Dia harus pergi menyamar sebagai guru di sebuah sekolah khusus perempuan. Namun nasibnya sangat sial. Masalah selalu datang dengan cara yang aneh. Ia sangat sulit untuk berurusan dengan siswa-siswa barunya, apalagi siswanya cewek semua. Duh, pasti Tenchi sangat kerepotan ya. Bagi kalian yang tertarik sama anime ini, tonton ya. Anime ini juga ada 2 versi loh. Yang satu versi lama dan yang satu lagi versi baru. Kalau kalian gak suka anime dengan grafik rendah, aku saranin buat nonton yang versi terbarunya aja. Okusama ga Seito Kaicho. Seorang murid baru bernama Itsumi Hayato yang kalah dalam pemilihan ketua OSIS dari seorang gadis cantik bernama Wakana Ui yang telah mengejutkan semua murid karena menjanjikan akan membebaskan murid dalam percintaan di sekolah. Yang lebih mengejutkan lagi, dalam kampanyenya dia juga membagikan kondom gratis loh. Tak lama setelah terpilih sebagai ketua OSIS yang baru, Wakana datang ke rumah Itsumi dan mengatakan bahwa dia adalah istrinya karena pengaruh alkohol yang dibuat oleh orang tuanya membuat mereka bertunangan. Dari sinilah kisah keunikan dan kebucinan mereka dimulai. Itulah 10 anime yang karakter utama dan heroinnya tinggal bersama versi Lolimeindo. Favorit kalian yang mana nih? Kalau kalian ada list tambahan, boleh banget kok cara-cara di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini ya. Domo arigato ne. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Lolimeindo supaya aku makin semangat upload video baru setiap harinya. Ja, mata ne!